Manfaat dari bernafas adalah untuk tidak mati, untuk tetap hidup. Hidup sangat membutuhkan pernafasan untuk tetap memperoleh asupan oksigen dan mengeluarkan gas racun berupa karbon dioksida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan membahas organ-organ yang menunjang sistem pernafasan kita. Oke, ini adalah saluran pernafasan kita atau organ-organ yang mendukung pada saat kita bernafas. Jadi ada hidung, ya, ada faring, ada trakea, ada bronkus, ada bronkiolus, ada pulmo, ada alveolus. Nah, itu semua disebut saluran pernafasan. Kemudian di hidung sendiri ada yang namanya selaput lendir, ada rambut hidung, ada indera pembau, ada konka. Faring punya epiglotis, jakun ini sebagai pita suara. Trakea atau tenggorokan itu di dalamnya juga ada selaput lendir dan tersusun atas cincin-cincin tulang rawan. Kemudian bronkus, kemudian bronkiolus, ya, yang merupakan cabang dari bronkus. Ini ada bagian kanan 3 buah, ya, kemudian ada bagian kiri 2 buah. Nah, pulmo, ada pulmo kanan atau pulmo dexter dan ada kiri pulmo sinister, yang masing-masing itu ada selaputnya yang disebut pleura. Mari kita bahas satu persatu. Sebelumnya kalian lihat ini gambaran dari organ-organ yang menyusun sistem pernapasan. Nah, mana yang hidung, ini hidung, ya, kemudian ini ada tenggorokan, yang ini adalah cabang tenggorokan atau bronkus, ya. Ini ada bronkus primer, ada bronkus sekunder, kemudian cabangnya ini adalah bronkiolus, ada bronkiolus tersier dan bronkus terminalis. Nah, ini perwakilan bronkiolus yang berhubungan dengan alveolus. Alveolus itu apa? Gelembung paru yang ada di paru-paru ini. Oke, kita bahas satu persatu bagian dari yang menyusun organ-organ pernapasan. Pertama, hidung. Hidung itu ada selaput lendir, di mana punya fungsi sebagai penangkap benda asing yang masuk saat menghirup udara. Kemudian ada rambut hidung, ini sebagai penyaring partikel debu atau kotoran masuk bersama udara. Kemudian indera pembau, ini merupakan sel-sel yang peka terhadap rangsang bau. Konka adalah banyaknya kapiler yang menyamakan suhu udara tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Oke, yang berikutnya adalah faring atau pangkal tenggorokan. Ini merupakan hulu kerongkongan atau pangkal dan pangkal tenggorokan, ya, dan perjalanannya ada 2 saluran nih. Nah, ada saluran pernapasan nasofaring, ini bagian depan, kemudian ada saluran pencernaan orofaring bagian belakang. Nah, yang pernapasan adalah yang nasofaring bagian depan. Kemudian jadi di sini ada dari pangkal tenggorokan itu ada pernapasan, ada pencernaan. Nah, ini ada hubungannya pada saat menelan, makan. Mengapa tidak pernah kesasar? Artinya apa? Makanan kenapa kok tidak menuju ke saluran pernapasan, tapi kalau makan menuju ke saluran pencernaan, sedangkan bernapas masuk ke saluran pernapasan. Mengapa bisa terjadi demikian? Mari kita lihat pada pangkal tenggorokan. Pada pangkal tenggorokan itu terdapat yang namanya epiglotis, di mana epiglotis ini berguna untuk menutup laring sewaktu kita menelan makan. Jadi pada saat menelan itu kita terasa tidak bernafas. Bisa kalian coba. Dengan demikian makanan tidak masuk ke dalam saluran pernafasan, ya. Tapi kalau tidak menelan, kita kembali, ya, epiglotis itu membuka. Nah, akhirnya apa? Kita kembali bernafas. Nah, seperti animasi seperti ini. Pada saat menelan, nah, epiglotis menutup saluran pernafasan. Akhirnya makanan sampai di kerongkongan. Nah, itu, ya. Jadi makanan tidak masuk ke saluran tenggorokan karena pada saat menelan epiglotis itu menutup laring.
pangkal dari tenggorokan. Oke, paham ya? Yang berikutnya, batang tenggorokan atau trakea. Ini menyediakan tempat bagi udara yang dibawa masuk dan udara yang akan dikeluarkan. Ini punya panjang sekitar 10 cm. Dindingnya tersusun atas dua bagian, ada cincin-cincin tulang rawan, ada selaput lendir yang terdiri dari jaringan epitelium yang bersilia, ada rambut-rambut silia, di mana silia ini punya fungsi menyaring benda-benda yang masuk bersama udara pernapasan. Nah, misalkan ada benda masuk ya, benda masuk yang harusnya tidak masuk ke saluran pernapasan, maka ditolak oleh silia. Pada saat menolak itulah terasa bersin. Bersin ini adalah apa? Menolak benda oleh silia yang akan menuju paru-paru, sehingga apa? Benda-benda asing itu tidak sampai masuk ke paru-paru karena ditolak silia dengan terasa bersin. Oke, yang berikutnya, cabang tenggorokan atau bronkus. Ini bercabang dua, ke kanan menuju ke paru-paru kanan dan ke kiri menuju ke paru-paru kiri. Nah, ini bisa kalian lihat bronkus ya, ini. Oke, yang berikutnya, bronchiolus adalah anak cabang batang tenggorokan, cabangnya bronkus. Ini menuju ke paru-paru kanan, bercabang 3 gelambir atau lobus, paru-paru kiri, dan menuju ke paru kiri yang bercabang 2 gelambir ya. Kalau yang paru-paru kanan ada 3 gelambir, ini perhatikan, kanan 1, 2, 3, yang kiri 2 gelambir. Jadi bronchiolus ini ada yang menuju ke paru-paru kanan, ada yang menuju ke paru-paru kiri. Sedangkan untuk jumlah gelambirnya, yang kanan 3 gelambir atau 3 lobus, yang kiri paru-paru ada 2 gelambir atau 2 lobus. Yang berikutnya, paru-paru atau pulmo ya, nama latin paru-paru adalah pulmo. Paru-paru sebelah kanan itu disebut pulmodestar, paru-paru kiri pulmo sinister. Nah, paru-paru ini ada pembungkusnya, namanya pleura, yang merupakan kantong tertutup yang berisi cairan limfa. Nah, ini fungsinya apa? Melindungi dari gesekan saat mengembang dan menipis. Kemudian paru-paru ini baik kanan maupun kiri tersusun atas gelembung-gelembung paru-paru yang disebut alveolus atau alveoli. Itulah organ-organ bagian-bagian paru-paru yang mendukung pada saat kita bernafas. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.